Baiklah, terkait dengan statement dari juru bicara Partai Demokrat yang ketika melakukan penjaringan di DKI Jakarta ternyata tidak ada nama suara Anies Baswedan di dalam penjaringan yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Padahal menurut beberapa lembaga survei, elektabilitas Anies ini paling tinggi di angka 60%, sehingga tidak mungkin jika nama Anies itu tidak ada dalam penjaringan atau usulan dari kader-kader Partai Demokrat. Memang Demokrat sendiri memiliki mungkin rasa sakit hati ya ketika di Pilpres 2024 kemarin AHY yang digadang-gadang menjadi wakil presiden dari Anies Baswedan ternyata ketika detik terakhir ternyata tidak diambil oleh Anies Baswedan dan juga Nasdem. Anies lebih memilih calonnya yaitu Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa. Wajar jika akhirnya tidak ada nama Anies Baswedan. Di sisi lain, Demokrat sendiri itu tidak memiliki figur yang bisa diusung dalam Pilgub DKI Jakarta. Memang sekarang ini partai-partai politik itu sangat kekurangan figur-figur politik yang bisa diusung untuk menjadi pemimpin dari kepala daerah hingga Pilpres. Sehingga sosok-sosok seperti contohnya Anies Baswedan ini akan digandrungi oleh partai karena memang memiliki elektabilitas. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Rocky Gerung kemarin, lembaga survei ya, beberapa lembaga survei sekarang ini malah mengalahkan dewan tertinggi partai karena mereka akan mengacu kepada lembaga survei bukan mengacu kepada ideologi partai dalam hal ini adalah lembaga tinggi partai. Itu yang terjadi sampai saat ini. Yang ketiga adalah Demokrat sekarang itu tidak bisa mencalonkan dirinya sendiri. Pertama, dia tidak mempunyai figur. Kedua, dia tidak bisa mencalonkan dirinya sendiri. Bahkan kemarin seperti Pilpres kemarin, Partai Demokrat itu masuk ke dalam koalisi Prabowo Gibran, masuk ke dalam koalisinya Jokowi itu seperti pupuk bawang gitu. Jadi memang karena tidak ada tawaran lain, dia tidak mungkin bergabung dengan PDIP. Kemudian ketika Anies melepas AHY, kemudian menarik Muhaimin Iskandar, Demokrat tidak punya pilihan kecuali ia harus menentukan pilihan, yaitu salah satunya bergabung dengan Jokowi, bergabung dengan Prabowo Subianto. Yang keempat adalah Anies ini memiliki garis tangan, atau sebutlah lebih kerasnya lagi, dia memiliki takdir Tuhan. Karena ketika orang itu bisa menjadi calon presiden ataupun wakil presiden, bisa menjadi presiden Indonesia, itu adalah garis tangan. Karena dari 200 juta atau hampir 250 juta penduduk Indonesia, hanya 6 orang yang mencalonkan diri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Ini merupakan garis tangan. Ini entah dari politik, dari magnet politik, macam-macam itu. Dan Anies memiliki itu. Bahkan ketika Anies bercerita tentang bagaimana terjadinya ia menjadi gubernur DKI Jakarta itu atas tawaran dari Prabowo itu. Awalnya ia akan berangkat ke Amerika untuk mengisi seminar gitu. Ternyata Allah berikan seekor nyamuk untuk menggigit dirinya gitu. Akhirnya dia masuk ke rumah sakit dan tidak jadi ke Amerika. Malah ia akhirnya diundang oleh Prabowo menjadi calon gubernur pada tahun 2017 kemarin. Jadi Anies itu menjadi pemimpin itu salah satunya adalah garis tangan atau takdir politik. Yang kelima, Anies ini memang sosok pemimpin yang wajib didukung. Alasannya kenapa? Karena pertama dia punya magnet politik. Ya, magnet politik, dia bisa berkomunikasi, dia bisa berdebat, dia bisa macam-macam, ternyata juga bisa bekerja gitu. Jadi ini menimbulkan magnet politik yang luar biasa bagi Anies Baswedan, sehingga partai-partai politik saat ini itu yang tidak memiliki figur akan tertarik kepada Anies Baswedan gitu. Bahkan hal itu bukan hanya level atas, juga dari level bawah, masyarakat sipil, kemudian masyarakat menengah dan ke atas itu tertarik dengan magnet politik Anies Baswedan. Hal itu bisa dilihat ketika Anies Baswedan di Pilpres 2024, partai-partai yang mendukung Anies Baswedan mendapatkan politik ekor jas, yaitu suara partainya naik. PKB bahkan mengejutkan sampai 10%. Ya, kemudian Nasdem juga mengalami kenaikan dan PKS juga mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Tapi ini adalah efek Anies Baswedan. Yang terakhir adalah pendukung Anies Baswedan ini adalah pendukung yang fanatik dan loyal. Dari lembaga survei itu bisa dicek, bisa dilihat faktanya bahwa Anies itu mempunyai pendukung-pendukung yang fanatik. Bahkan mereka mau mengeluarkan uang untuk kampanye Anies. Mereka datang ke tempat-tempat di mana Anies kampanye dengan membekali dirinya sendiri, bahkan yang dari jauh mau datang ke Jakarta. Kemudian
mau antri, ya mau berdesak-desakan. Bahkan terakhir itu Giz Khalifa, salah satu loyalis Anies, mengatakan bahwa cek saja saldo atau rekening para pendukung Anies. Bukannya dia ketika mendukung Anies bukannya malah naik saldonya, tetapi malah berkurang. Karena memang ketika mendukung Anies itu memang swadaya dari masyarakat. Sehingga ini patut diperhitungkan. Jadi pemimpin Anies Baswedan ketika memimpin entah itu negara, atau itu kota, atau itu provinsi, maka akan muncul perkembangan yang signifikan. Menurut saya begitu.